Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam keadaan yang prima. Di video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun. Kira-kira prosesnya seperti apa ya? Dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Simak terus videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip, let's go! Perkembangan meliputi proses fisik, proses kognitif, serta proses sosio-emosional dari manusia itu sendiri. Lalu, proses tersebut saling berkaitan nih satu sama lain dan berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing. Proses kognitif akan mendukung atau bahkan membatasi proses sosial emosional, sementara proses fisik akan mendukung proses kognitif itu sendiri. Masa bayi dimulai dari fase bayi baru lahir di 2 minggu pertama hingga 2 tahun selanjutnya. Misalnya nih, mulai dari merangkak, belajar berjalan, dan seterusnya hingga berkembang ke fase-fase selanjutnya. Nah, masa ini juga merupakan masa yang paling kaya akan perubahan, menempati posisi kedua setelah masa prenatal loh. Dan di masa ini juga sering disebut sebagai the golden age, yang termasuk dalam perkembangan manusia yang paling utama atau paling maksimum. Jadi boleh dibilang ini adalah masa keemasannya anak untuk bisa belajar dan untuk bisa berkembang. Nah, kita move on ya. Setelah tadi kita bahas mengenai perkembangan, kita sekarang membahas mengenai pola pertumbuhan pada masa bayi. Pola yang pertama adalah pola cephalocaudal. Urutan pertumbuhan yang selalu dimulai dari bagian atas yaitu kepala, kemudian pertumbuhan fisik berlangsung bertahap dari atas hingga ke bawah. Pola selanjutnya adalah pola proximodistal. Di pola kali ini adalah pola pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah lalu bergerak ke bagian ujung. Contohnya, misal nih, bayi dapat mengendalikan otot batang tubuh dan lengan sebelum dapat mengendalikan organ tubuh lain seperti tangan dan jari jemarinya. Pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas mengenai berat bayi umur 0 sampai 3 tahun. Buat kalian para calon orang tua harus tahu nih, bayi kita beratnya udah oke belum sih? Let's go. Pada bulan pertama, umumnya nih bayi kehilangan 5 sampai 7% berat badannya. Jadi buat teman-teman nih, gak usah panik kalau misalnya anak kita berat badannya turun antara 5 sampai 7%. Kalau misalnya lebih, baru boleh panik. Hal ini dikarenakan oleh penyesuaian dirinya dengan kegiatan makan berupa ngisap, menelan, dan mencerna. Jadi bayi sudah mulai aktif nih teman-teman. 4 bulan setelah lahir, berat badan bayi umumnya akan bertambah 2 kali lipat. Di fase ini teman-teman harus siapin tenaga lebih nih. Kayaknya kita agak perlu tuh pergi lagi ke gym. Kita harus siapkan otot-otot kita untuk ngangkat calon anak kita. Semangat! Kalau tadi di usia 4 bulan beratnya sudah menjadi 2 kali lipat, kali ini teman-teman harus siapin tenaga lebih nih. Karena di usia 1 tahun akan memiliki berat 3 kali lipat dari berat pada masa kelahirannya. Tambah lagi ya tenaganya. Peningkatan berat badan pada masa bayi tersebut disebabkan oleh peningkatan jaringan lemak. Tentunya ada faktor-faktor gizi atau makanan dan juga nutrisi yang diterima oleh bayi melalui makanan yang dicerna pada saat proses tersebut. Bayi tumbuh kira-kira 1 inci per bulan selama setahun pertama, dan pada ulang tahun pertama bisa mencapai 2 kali lipat dari panjang lahir. Nah, udah mulai siapin nih baju baru untuk bayi, atau siap-siap nih si bayi bakal menerima warisan dari kakaknya. Di proses ini kita harus sudah mulai menyiapkan meteran nih moms, karena kita harus mulai waspada, kita harus mulai jaga-jaga apakah anak atau bayi kita sudah tumbuh dengan normal atau tumbuh dengan semestinya. Jika tidak, mungkin bisa perbaiki nutrisi atau misalnya kita bisa berkonsultasi dengan dokter anak terdekat. Pada usia 2 tahun, tinggi rata-rata bayi antara 32 hingga 35 inci. Wah, sudah semakin menggemaskan ya, dan semakin pelukanable pastinya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan fisik bayi, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan otak bayi. Apa saja yang akan kita bahas? Check it out!
Ketika lahir, kurang lebih 25% dari berat otak bayi adalah 25% dari berat otak dewasa. Interesting ya. Nah, yang lebih menarik lagi nih moms, pada ulang tahun kedua, berat otak telah mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Wah, well done nih, cepet ya. Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai bayi memiliki gerak refleks nih moms. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan gerak refleks pada bayi? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gerak refleks pada bayi? Kita lanjut, let's go! Gerak refleks merupakan gerakan-gerakan di luar pemahaman sang bayi, tidak terkondisikan dan merupakan gerakan primitif. Beberapa gerak refleks akan menetap, sementara sebagian besar lain akan menghilang setelah 3 bulan. Gerak refleks yang menetap adalah seperti menguap, mengedipkan mata, batuk, menangis. Ini kok semakin menggemaskan ya moms. Selain ada gerak refleks yang menetap tadi yang kita bahas, kita juga ada yang disebut dengan gerak refleks lain. Apa saja yang termasuk gerak refleks lain? Ada refleks hisap. Di refleks hisap kita berikan contoh seperti misalnya tangan kita nih sedang menyentuh nih pipi bayi. Lalu secara refleks bayi akan mengarahkan mulutnya ke arah jari jemari kita karena terdekat dengan mulut, lalu mencoba untuk menghisap-hisap jari kita. Lalu ada gerak refleks lain yaitu refleks genggam. Di refleks ini bayi akan menggenggam hal-hal yang disodorkan pada bayi. Misalnya, ibu yang meletakkan telunjuknya di telapak tangan bayi, maka bayi akan menggenggam telunjuk tersebut dengan kuat. Selanjutnya ada refleks leher atau biasa disebut dengan tonic neck reflex. Untuk memperhatikan refleks ini, coba putar kepala lalu lihat bagaimana kaki dan tangan perlahan diluruskan. Sementara kaki dan tangan di sisi sebaliknya menekuk. Ini juga membantu memutar kepalanya saat bayi mulai tengkurap. Jika Anda memperhatikan ada perbedaan dari gerakan refleks di satu sisi, segera konsultasikan dengan dokter anak ya moms. Selanjutnya ada refleks moro. Refleks ini sering disebut dengan refleks kaget. Biasanya terjadi saat bayi kaget dengan suara atau gerakan. Surprise! Gerakan yang muncul yaitu melengkungkan badan atau bagian punggung dan mendongakkan kepala ke depan. Lanjut lagi ya moms, kita membahas mengenai kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh yang bersifat refleks dan terjadi karena adanya kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik adalah kematangan, urutan, motivasi, pengalaman, dan praktik. Kita lanjut ke tahapan perkembangan motorik anak usia 0-3 tahun. Di tahapan pertama, tahapan perkembangan usia 3-4 bulan. Anak mampu mengangkat kepala saat posisi tengkurap tanpa dibantu, lalu bisa menggenggam dan menggoyang-goyangkan benda, dan contoh lain adalah berbalik dari posisi tengkurap. Selanjutnya, tahapan perkembangan usia 4-6 bulan. Seperti duduk tanpa bantuan, berbalik sendiri dari terlentang ke tengkurap dan sebaliknya, menggoyang-goyangkan badan ke depan dan ke belakang. Tahapan selanjutnya, tahapan perkembangan 6-12 bulan, contohnya adalah merangkak, mulai berdiri, kontrol motorik sudah lebih stabil, pandai berjalan dengan bantuan, memegang benda, dan memasukkannya ke mulut. Lalu diikuti dengan tahapan perkembangan usia 1-2 tahun. Bisa naik turun tangga dengan 2 kaki, berjalan sambil memegang benda, mulai berlari, menendang, melempar bola, menggambar secara berantakan, memasukkan dan mengeluarkan benda, dan membuka halaman buku. Dan di tahapan paling akhir di usia perkembangan 0-3 tahun, yaitu tahapan perkembangan usia 2-3 tahun. Pertama, naik turun tangga satu persatu kaki, melompat, bersepeda roda 3, lebih lancar berlari, lebih lancar memanjat, berjinjit lebih stabil, menyusun puzzle sederhana, bisa makan sendiri, membuka halaman kertas, helai per helai. Jadi, perkembangan motorik ini pada anak dibagi menjadi 2, perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus.
Bisa disimpulkan bahwa perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari, Moms. Sedangkan perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata sampai tangan, contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau kita simpulkan nih Mams, perkembangan fisik dan motorik pada anak merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan. Terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang. Tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Nah, itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Kelompok 2 mengenai perkembangan anak atau bayi usia 0-3 tahun. Semoga ini bisa memberikan informasi yang baik mengenai perkembangan anak usia 0-3 tahun. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tugas atau video kita selanjutnya. From the good to the bye. Goodbye. Thank you guys.